Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Suara Malam yang penuh dengan misteri. Untuk kesempatan malam hari ini, seperti biasa, Suara Malam akan punya cerita yaitu tentang dunia misteri. Nah, kali ini saya kebetulan sudah kedatangan narasumber seperti biasa, Kang Usman Hendrik. Ya. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Nah, Kang Usman bakal cerita apa nih? Kan kalau cerita waktu masih bawa mobil udah kemarin ya. Nah, ini saya pengen cerita waktu saya berkunjung tempat kakek sama nenek. Jadi paling dulu saya ceritanya lagi main nih di tempat nenek sama kakek. Nah, begitu nyampe di kampung yang namanya Kampung Lembur Kolot, itu kan sebelum masuk Kampung Lembur Kolot itu dari perbatasan antara Ciranjang sama Cibeber. Itu kan antara kampung saya itu udah masuknya kan ke Cibeber nih. Nah, kalau yang masuk ke Ciranjang itu kan Cikonang namanya. Nah, di situ tuh perbatasan Cikonang sama Cibeber itu tuh kampung saya tuh ada namanya Jembatan Rawayan kalau di sana itu. Jadi jembatan gantung yang benar-benar ekstrim gitu, dari bambu. Nah, selang beberapa hari ceritanya saya main di sana, nginap. Yang namanya di kampung itu kan banyak temen ya, gitu kan. Ya ceritanya kita mau ngaliwet lah katanya gitu kan. Ya ngaliwet itu di bawah jembatan Rawayan itu, gitu kan kali. Nah, situ malam, tibalah malam lah gitu kan. Waktu malam hari sekitar jam 9 jam 10 itu kita rame-rame tuh turun tuh ke bawah Rawayan tuh kan. Ke jembatan itu? Iya, di jembatan itu. Nah, di situ kan ada curug tuh. Ya biasalah namanya kita anak muda gitu kan. Ya ada yang main gitar, ada yang apa namanya bersenda gurau gitu kan, cerita lah di situ tuh. Pas mungkin sekitar pukul 12 malam, setengah 1 ya. Lagi asik-asiknya kita nyangit ikan gitu kan. Nah, percis kayak begini nih, angin gede banget tuh. Nggak tahu-taunya ada suara di bawah pohon yang namanya pohon nangka. Di sana ada tuh, di pinggir pisan tuh gawirnya jembatan gitu kan. Itu ada suara ngegebluk. Kaget semua tuh, teman-teman juga kaget. Apa tuh katanya gitu kan. Nah, ya namanya malam ya kan, sibuk tuh nyari apa ya, jangan-jangan nangka kata teman saya. Nah, ada yang teman saya bilang, oh jangan diambil katanya, kalau nangka mah katanya, ini kan malam katanya gitu. Ya kita ini lagi lah gitu ya, sambil baca-baca gitu kan, sambil inilah istighfar gitu. Cuman kalau saya yakin begini, masa sih ada bangsa begitu gitu kan. Karena setahu saya Rawayan ini kan yang nungguin kakek saya gitu kan, namanya Aki Bakri. Nah kan Aki Bakri sendiri kakek saya tuh kuncen di situ gitu. Penguasa situlah ya. Iya, penguasa situlah gitu kan. Ya namanya kita nggak ada naluri ke situ kan, terus seiring waktu terus tuh kejadian tuh Kang Ali. Bak-buk itu. Ya kita mungkin namanya 1, 2 kali, 3 kali ketakutan kan, lari itu semua kita. Lari lah pada naik ke atas itu kan. Naik ke atas, ada yang lari ke Cikondang, ada yang lari ke Panyusuhan, ada yang lari ke kampung gitu kan. Yang namanya Murad Marit lah. Cuman saya dengan teman saya yang namanya Ejeng itu, dia begitu lari nggak bisa jalan. Kayak ditarik terus di situ. Misalnya takutnya gitu kan, ya saya bisa tinggal aja udah gitu. Nah begitu besok paginya, ya ternyata emang di situ tempatnya. Nah malam kedua tuh Kang Ali ceritanya, di situ kan ada satu rumah tuh, yang dulu bekas rumah bibi saya di situ tuh. Kita coba nginep di situ kan.
karena di tempat nenek tuh yang namanya anak muda lah gitu kan, ngumpul-ngumpul kurang asik gitu kan, makanya kita ngerim lagi tuh di situ coba di malam kedua tuh pas malam Jumat itu mah. Nah sama jamnya juga sama tuh, pertama ada suara gebluk juga tuh, gebluk gitu kan, kita biarin gitu 2 kali 3 kali, keluar tuh ke jalan ceritanya, ngeliatin ke sono jembatan gitu kan, di sana kok jembatan sepi tapi nggak ada apa-apa gitu kan, emang lampu terang gitu. Wah masuk lagi tuh anak-anak tuh kan. Nah begitu kita lagi ngobrol, lagi ngerokok lah gitu, biasa ada yang main gapleh gitu kan, itu perempuan tuh di kaca yang namanya kalau di Cianjur kan rumah itu panggung tuh Kang Ali, panggung terus pinggir-pinggir kan kaca tuh ya, kan kelihatan kalau orang lebat gitu kan, liwir gitu perempuan. Ya kita sih saya pikir orang lewat aja gitu. Nah, pas 2:30 pagi tuh ceritanya, emang kita orang nggak bisa tidur gitu kan, teman saya nih namanya si Aceng ceritanya keluar begitu, Ceng mana lu gitu kan, saya tanya, keluar lah katanya, ngapain, kencing katanya, kayaknya kamar mandi wah tuh kata saya gitu, ah di harap lah di harap katanya, dari panto katanya, sieun katanya gitu. Begitu dia buka pintu Kang Ali, Si cewek itu ngajol si Aceng itu kan, ya pingsan gitu, sambil loncat pingsan tuh. ceweknya itu kayak kuntilanak apa kayak Ya kalau kata saya sih kunti ya, soalnya jelas pakai bajunya juga putih gitu kan, cuman cakep Kang Ali gitu, nunjuknya cakep, cantik lah gitu, bener-bener cantik gitu mah, nggak kebayang lah gitu. Nah ya begitu paginya ya kita ceritakan sama keluarga gitu kan, ya memang daerah situ tuh memang apa ya, emang tempatnya gitu kan, namanya Rawayan kan, dari zaman dulu, zaman Belanda gitu, mungkin zaman dulunya banyak korban situ buat tumbal apa gimana nggak tahu lah, walau alam gitu ya, cuma kakek saya yang tahu gitu paling. Ya udah gitu, sekian beberapa hari ya saya pulang gitu. Jadi pengalaman yang istilahnya horor buat saya, cuman menakutkan gitu kan, yang bikin orang pingsan gitu. betul. Jadi ini misteri memang singkat, tapi ya dimanapun kita berada, apalagi kita pendatang, mungkin ya boleh dibilang kalau itu secara ini kayak perkenalan lah, bahwa di sini itu ini ada saya gitu lah. Nah, makanya di cerita atau di suara malam ini kita selalu mengangkat kisah. Jadi sebelum kita tutup nih, kita tapi masuk. ada tambahan nih Kang Ali, boleh? Boleh. Jadi gini, pada intinya memang kita harus meyakini di setiap kampung, di setiap desa, yang namanya hal-hal mistik atau gaib itu memang sebagian orang ya banyak yang tidak percaya gitu kan, tapi bagi yang mengalami ya itulah kenyataannya. Begitu kan. Jadi memang kalau masalah dunia misteri itu percaya tidak percaya memang kembali ke kita. Cuman bagi orang yang mengalami itu, dia tuh yakin pasti ada. Tapi kalau belum mengalamin, ya dibilang itu mah cerita, hanya cerita bohongan lah, cerita ini. Tapi semua yang ada itu hanya orang yang pernah mengalami. Jadi seperti Kang Usman kan sendiri sudah mengalami hal seperti itu. Ya, betul. Jadi sebelum kita akhiri, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Yang pertama, ketika berangkat di bawah jembatan itu ada berapa orang? Sekitar 8 orang ada. 8 orang. Jadi banyak ya? Iya, banyak. Di antara 8 orang itu ada nggak yang tahu bahwa tempat ini gini loh, tempat ini ngeri loh, hati-hati loh, ada nggak? Soalnya kan Usman itu memang datang ke sono kan, ketemu teman-teman lama lah ibaratnya, otomatis kan pasti di antara teman-teman lama itu memang ada yang tahu bahwa tempat ini angker loh, tapi karena maunya di situ, ya
ayolah gitu. Mungkin ada yang cerita hati-hati loh, hati-hati. Biasanya seperti itu Kang Usman. Sebenarnya begini Pak Ali, mereka tahu, semua tuh tahu gitu Tahu ya, kan, jadi karena mungkin anggapan mereka saya ini orang dari seberang gitu kan. Ya mungkin nggak tahu atau apa pengen ngetes apa pengen nguji apa begini nggak tahu lah, pengen ngerjain apa gimana nggak tahu ya. Soalnya setahu saya begitu mereka kejadian gebrak itu kan mereka pada kabur gitu kan, saya ditinggalin sama si Ateng sama berarti saya intinya itu kan. mereka itu kalau kata bahasa anak sekarang itu ngeprank ya. Iya, Jadi intinya ngeprank mereka tuh gitu sebenarnya mungkin. udah tahu, pengen tahu aja Iya. mungkin kenyalian seorang orang seberang Iya, biasanya pada betul. berani. Nggak apa-apa Memang sih, ini sebelum suatu- berangkat juga sama paman bibi saya dikasih tahu ngapain malam-malam katanya gitu kan. Kalau Jadi, berani mah nggak apa-apa ya kata betul. gitu. Beginilah kalau dunia misteri susah kita tebak ya. Jadi Iya, benar. intinya mungkin Kang Usman kan baru datang ke sana, pengen ngetes nih orang seberang nih, Iya. ya kan berani apa enggak kan begitu ya. Baik Kang Usman, untuk sesi tanya jawabnya mungkin itu. Jadi buat teman-teman Suara Malam, bila mana ingin menjadi narasumber seperti Kang Usman, bisa hubungin tim Suara Malam ya. Jadi bisa di komen, bisa lewat WhatsApp, bisa. Intinya kita menerima narasumber dari manapun yang sesuai dengan apa yang dialamin oleh narasumber tersebut. Baik Kang Usman, terima kasih untuk ceritanya. Sama-sama. Mudah-mudahan, apa tuh? Waduh, ya nggak apa-apa. Itu cuman ini kali ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi suatu cerita yang atau pengalaman yang berharga bagi Kang Usman ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Usman. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini Amin. menjadikan suatu pengalaman yang berharga lah khususnya di Suara Malam. Demikian teman-teman Suara Malam, sekali lagi bila mana ingin menjadi narasumber seperti yang udah seperti Kang Usman, terus seperti Pak Nasukat yang selalu hadir, punya cerita-cerita yang menarik, silakan bisa hubungi Suara Malam. Terima kasih untuk semuanya, sukses selalu. Jangan lupa Suara Malam memberikan cerita suatu misteri yang akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.